Ustadz Alif ya. Ada di bus, busnya tidak jelas tujuannya mana, asal busnya mana, kayak apa kondisi busnya. Kalau kondisi bus udah jelas ya, compang-campingan gitu ya. Jujur dong. Ya cuman gini bang, kan tidak bisa perumpamaan-perumpamaan begitu tuh kita tentang agama ini kita masukkan perumpamaan begitu gitu loh bang. Ya Karena kan di kan, dalam agama ini kan ada konsep terlihat, ada konsep tidak terlihat, ya maksudnya gini kan bang. gitu bang. Posisi abang sekarang kitab sucinya kan Bible kan gitu, Biblos ya. Iya. Abang kan sudah mengingkari dari Biblos tersebut, betul? Ya kalau saya dari Bible yang ini akan saya ingkari karena menurut saya bukan itu Nah, masalahnya manuskripnya. Kan gitu. gitu persoalannya. Betul. Berarti harus keluar dulu, Bang. Masalahnya di situ. Dan abang tidak mau keluar dari sana. Masalahnya di situ. Mak Kalau sudah makanya keluar, kan saya statusnya sekarang keluar nih bang, makanya saya membaca nih. nah, oke. Ada kitab yang manuskripnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan sumbernya dari langsung dari penciptanya gitu loh. Makanya saya kan lagi sekarang makanya masuk di sini kan makanya untuk mencocokkan untuk mencari kebenarannya Nah, gitu kan. berarti Gitu loh bang. abang berdiri di status netral berarti sekarang ya. Enggak ke agama abang yang terdahulu, juga enggak ke kita. Ya kan? Enggak gitu loh. Oh, kok enggak? Ya maksudnya netral benar, maksudnya Posisi netral kan? dengan ya netral. Oke, berarti ada di tengah nih, nggak pegang Biblos, nggak pegang Al-Quran. Sekarang yang abang pengen itu seperti apa? Harus punya parameter Ya dulu. yang saya pegang ini ya tentunya dengan kayak tadi ya Pak Ustadz, penjelasan tanpa asumsi, ada dalilnya, ada ininya, makanya itu mungkin bisa akan menguatkan saya karena kan ini soal eh, apa eh, apa ya iman ya, kepercayaan ya ketua Tuhan gitu loh. Hati gitu ya, gitu loh. Oke, sekarang dari beberapa soal yang ditanyakan kepada Ustadz Alif, kira-kira kecondongan abang ke sini, bukan ke sana ya, ke sini, maksudnya ke kita, itu sudah berapa derajat? Udah berapa persen? Makanya kalau saya tadi dengan saya pembahasan kita dari tadi mengenai dengan ada persahabat itu terus terang ya masih ya terus terang adalah sedikit jawaban-jawaban yang saya dapat yang membuat oh ini mulai nih ketemu nih barang yang benar gitu loh. Cuman tadi ada juga yang masih belum saya terima gitu loh tentang Apa tuh? persamaan kayak di surga kayak di mana gitu saya kan ya kayak sudah ada di sini gitu loh. Nah kayak begitu itu kan tidak bisa kita paksakan ya bang ya gitu loh. Mungkin saya Nah, akan oke, sekarang mencari gini, tahu lagi atas gitu. dasar apa bang itu nggak percaya? Ya atas dasar kita diberikan pemahaman ya penjelasannya kan gitu. Belum kayak Eh, seperti belum tepat nih gitu loh. nah berarti abang kalau bilang itu belum tepat, berarti abang tahu yang tepat. Menurut abang gimana? Nah justru disitulah saya gitu loh. Barangkali ada lagi dari sudut mana, dari sumber mana gitu yang bisa membuat saya mendapatkan jawaban yang benar-benar oh ini gitu loh. Oke, masalah surga tadi ya. Ketika kita membangun konstruksi untuk mendapatkan hal yang sudah utuh, kita itu harus pakai pondasi yang benar. Pondasi yang benar dulu nih. Nah, pondasi yang benar itu jadikan parameter abang dulu. Nah, saya tanya ini parameter abang untuk mencapai kebenaran tentang tadi surga misalkan itu apa? Karena abang netral nih posisi nih. Benar. Kalau Nah, saya sih bang gini bang ya, saya tidak kayak di hati saya tuh masih bertolak belakang dengan konsep kehidupan yang sekarang saya jalani. Ada kehidupan yang sama tapi di beda tempat itu aja. ada kehidupan yang sama tapi di Ya, beda tapi tempat. tempatnya beda. Gitu. Tapi melalui proses sudah eh
tapi melalui proses sudah tidak ada gitu loh, mati gitu kan. Daging ke tanah gitu kan. Kalau ruh kan kita tidak tahu gitu kan. Nah, kemana gitu loh. Nah, jadi hidup lagi hidup lagi di tempat yang seperti yang sekarang gitu konsepnya. Itu aja sih yang masih belum sampai detik ini saya bertolak belakang gitu loh. Kenapa abang nggak nyampe ke sana? Kenapa? Kira-kira apa? Karena Kenapa? enggak, maksud saya gini, ngapain gitu, maksud saya tuh ngapain kita bolak-balik gitu, di sini aja selesaikan. Kalau konsepnya Oh, gitu. memang Udah, begitu juga udah mulai terang di ini yang sana. Gores ya. Nah, Iya. nah, masalahnya di sini, Bang. Posisi abang di dunia ini kira-kira menurut Tuhan itu untuk apa sih? Buat apa abang dibentuk? Buat apa abang dilahirin? Buat apa abang dihidupin? Ya makanya itulah tadi yang saya makanya saya cari tahu apa sih tujuan Tuhan itu menghidupkan saya, memperjalankan saya di dunia ini. Nah, akhirnya Gores lanjut. Kenapa manusia hidup? Kenapa manusia itu Teman nanti aku padan. dibalas? Waduh, aku juga ada Gores. Aku jawab sedikit aja ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah atau menghamba kepadaku. Itulah kekuasaan Allah. Jadi Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan manusia, dengan menciptakan makhluk. Kemudian janganlah kalian itu mengaku beriman, tapi kalian tidak merasa kalian itu diuji. Jadi kita itu hidup di dunia ini untuk ujian, Bang. Malaikat, Iya, maksudnya apa tujuan Allah itu gitu loh, menguji gitu loh. untuk Kan bingung mencari kita. makhluk terbaik dari ciptanya. Terus kalau dia udah dapat makhluk yang terbaik itu untuk apa? Dia gimana, Bang? Kalau dia udah diuji nih mendapatkan makhluk yang terbaik, dan untuk apa? Kalau setelah udah dapat. Untuk menunjukkan kekuasaannya, Bang. Lah ngapain dia menunjukkan kekuasaan, orang dia pencipta kok? Gimana, Bang? Untuk ke siapa? Emang ada saingannya dia kan? Dia nggak ada saingan. Ya kan suka-suka Tuhan, Bang. Nah itulah makanya saya bilang kalau kita berbicara ini atas suka-sukanya dia, ya berarti ya intinya ya itu loh. Terus abang maunya kayak mana? Abang maunya ndak diciptakan gitu? Ya tentunya kan gini loh Bang. Kan gini, buat apa Allah menciptakan ini semua hanya untuk diambil kembali, di bumi hanguskan kembali. Kan Duh, kita kan harus menghanguskan bertujuan, gimana? Kan ini tuh dunia ini tempat persinggahan aja, Bang. Iya, taruhlah dari segala semua. Maksudnya itu tadi yang abang bilang, untuk suka-suka dia ya berarti ya memang. Karena kan dia tidak, Allah itu kan maha. Dia malah pencipta, tidak ada saingannya dia buat, kan gitu dong. Terus kenapa? Dia kan hanya berarti kita ini kan dibuat sebuah permainan aja kan. Kalau begitu. Kalau seperti penjelasan abang ini. Dibuat mainan. Abang atas dasar apa Tuhan Ya, itu membuat kita itu hanya untuk mainan, Bang? Lah, ya buktinya tadi abang menjawab tadi. Ya untuk mencari yang terbaik. Ya setelah dapat yang terbaik lantas apa? Menunjukkan ke siapa? Ya menunjukkan keciptaannya, Bang. Iya, kalau udah dapat yang terbaik, nih, apalagi gitu loh. Kan ini kan tidak ada sebuah kayak seperti permainan kan, tidak ini harus ada yang menang, ada yang kalah kan, tidak kan. Ini kan aktornya kan satu kan. Kan gitu. Gini Nah, aja lah, sekarang Bang. kalau dia pakai sudah menunjukkan analogi yang manusia aja, Bang, terbaik, ya. nah, Pakai analogi manusia kan. Abang nih bisa buat boneka misalnya. Bisa buat boneka. Kemudian abang ini membuat pameran tentang boneka-bonekanya kayak gitu ya. Madu aku boleh mandi. Ustaz. Ini juga perasaan Pak Maryam ini mulai agak ngelantur tadi udah enak. Iya. Ternyata di situ.
Gini, kan Tuhan menciptakan manusia. Di surah Al-Muluk ayat 2 juga dikatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita itu yang terbaik amalnya. Nah, yang terbaik amalnya itulah yang akan mendapat predikat yang terbaik di hadapan Tuhan, kembali kepada tempat yang diridhoi, yaitu surga. Jadi gini ya Pak ya, kehidupan di surga itu hanya ingatan kita yang tidak dihilangkan, namun keadaan di surga itu tidak seperti di dunia. Jangan kau katakan sama aja dengan, enggak. Karena gini, di surga itu tidak ada yang namanya BAB, BAK, kan gitu. Capek, lelah, harus cari uang, itu enggak ada. Tadi sudah dikatakan, lahum mayadaun, buat mereka itu disediakan apa yang mereka mau. Di surga itu kita sudah menikmati jerih payah yang kita tanam waktu di bumi. Karena di bumi itu ibarat kita sedang menanam sesuatu, nanti kita akan memetiknya di surga, menikmatinya. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapat kebaikan gitu loh. Jadi itu maksudnya poinnya Pak. Jadi gini, ketika kita diciptakan di dunia ini mohon maaf ya Pak ya, jangan mengomentari Tuhan. Kita itu diperintahkan oleh Tuhan tuh suruh terima kasih atas yang Tuhan beri, itu aja dulu. Berterima kasihlah dari apa yang Tuhan beri. Karena Tuhan itu sudah memberi sebelum kita meminta. Diberikan kesehatan, kehidupan, dan lain sebagainya. Anugerah yang sangat indah. Itu Tuhan itu nyuruh bersyukur, berterima kasih. Itulah bentuk ujian kita di dunia ini. Nanti kita kembali ke surga. Begitu Pak. Jadi di surga itu nggak perlu capek lagi. Punya buah-buahan, nggak perlu nanam lagi. Dan lain sebagainya gitu. Lanjut. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustadz. Udah besok lagi aja Pak. Udah Iyalah. bagus dari tadi, agak error lagi. Aku berangkat ke Oh, masjid ini. ternyata di situ ternyata Ustadz Alif. Besok lagi lanjut lah kalau seandainya mau Ya udah, nunggu Ustadz Alif makasih sama saya sholat ya udah tunggu. teman-teman, Pak Ustadz, Bang Madu, saya izin turun dulu.